Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Solani, STP MSI, dosen pengampu mata kuliah mesin konversi energi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan RPS dari materi kuliah yang saya ampu. Yuk simak dan ikuti dengan baik. Mesin konversi energi sendiri mempunyai CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini bisa kita lihat bahwa untuk CPL Prodi ini terdiri dari S2, P2, P3, dan KK1. Di mana S2 ini berisi mengenai mahasiswa mampu menunjukkan pribadi yang karakter kegozalian. Kedua, yang P2, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan sains dan teknik. P3, mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan solusi yang memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan. KK1 yaitu menerangkan mahasiswa mampu mengenal peralatan modern. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari CPMK 1 dan CPMK 2. Untuk CPMK 1 deskripsinya sebagai berikut, yaitu adalah mampu menganalisis konsep dasar energi, motor bakar 2 langkah dan 4 langkah, model turbin uap dan turbin gas, kemudian prestasi kerja dan efisiensi mesin konversi energi. Sedangkan CPMK 2 yaitu terampil membuat analisis sumber energi, klasifikasi energi, dan cara kerja mesin dengan mandiri dan bertanggung jawab. Untuk sub CPMK atau kemampuan akhir tiap pembelajaran, ada beberapa sub CPMK di sini. Ada mulai dari sub CPMK 1, CPMK 2 sampai dengan sub CPMK 8. Untuk sub CPMK 1 yaitu menerangkan mengidentifikasi mengenai energi, klasifikasi energi, bentuk energi, penggunaan energi, dan landasan hukum dasar konversi energi. Sedangkan untuk sub CPMK 2 yaitu mengidentifikasi prinsip-prinsip mesin konversi energi, ruang lingkup dan aplikasi mesin konversi energi dan jenis-jenisnya yang dikonversi pengelompokan mesin-mesin konversi energi. Untuk sub CPMK 3 yaitu menganalisis jenis-jenis bahan bakar seperti minyak, gas, batu bara, dan bagaimana perhitungan nilai energinya. Sub CPMK 4 yaitu menganalisis prinsip kerja pembakaran, cara kerja setiap komponen pembakaran yang optimal. Sub CPMK 5 yaitu membedakan prinsip kerja motor bakar untuk 2 langkah dan motor bakar 4 langkah serta perhitungan kerjanya dan efisiensi siklus motor bakar. Sub CPMK 6 yaitu menganalisis cara kerja sistem pembangkit tenaga uap dan menghitung jumlah kapasitas uap. Sub CPMK 7 menganalisis klasifikasi turbin uap, prinsip kerja, faktor penyebab kerugian daya pada turbin, dan aplikasi masing-masing jenis turbin uap. Sub CPMK 4 menerangkan menganalisis prinsip kerja dari berbagai macam turbin gas, aplikasi bidang penerapan bidang turbin gas. Ini bisa teman-teman mahasiswa lihat ya. Ini tadi bahan kajian materi pembelajaran selama 1 semester. Ada konsep dasar energi, dasar konversi energi, bahan bakar, siklus motor bakar, siklus termodinamika mesin pembangkit uap, turbin uap, dan turbin gas. Adapun pustaka utama, ada 5 literatur yang digunakan pada mata kuliah ini. Yang pertama ada Sorensen, dia mengenai energy conversion system. Kemudian dari Taylor, dia mengenai the internal combustion engine. Ini teori dan praktis. Kemudian dari L. Wakil, dia menjelaskan tentang buku ini adalah power plant teknologi. Kemudian saya ambil dari beberapa jurnal, ini terkaitannya dengan bahan bakar, yaitu ada dari Christian Solani. Ini bisa dilihat di rancang bangun pencetak briket tipe screw, proses produksi briket pellet dari cangkang kakao. Kemudian ada rancang bangun uji kinerja tungku drum kiln pada proses produksi arang kulit durian sebagai bahan bakar alternatif. Untuk pustaka pendukung, ini ada 2 literatur yang digunakan. Yang pertama, Bambang Suryawan, ini mengenai materi kuliah mesin konversi energi. Kemudian ada Abdul Qadir, mengenai sumber daya, inovasi, tenaga listrik, dan potensi ekonomi. Nah, ini adalah pembagian setiap minggunya. Yang pekan pertama kita menjelaskan mengenai sub CPMK 1. Adapun untuk indikator penilaian dan indikator kriteria teknik dapat kita lihat ya, seperti ini. Untuk bahan kajian di pekan pertama ini kita akan membahas
mengenai konsep dasar konversi energi. Di sini akan menjelaskan mengenai definisi energi, klasifikasi energi, bentuk energi, penggunaan energi, serta hukum dasar konversi energi. Bobotnya ada 10 yang kita berikan nilai. Untuk pekan kedua, kita mengenai pekan kedua ini atau sub CPMK 2. Di sini materi yang dikaji dasar konversi energi. Yang dimana subnya itu kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip mesin konversi energi, ruang dan aplikasi mesin konversi energi. Yang ketiga jenis-jenis konversi, jenis-jenis energi yang dikonversikan. Kemudian ada pengelompokan mesin konversi energi. Untuk pekan ketiga dan keempat, materi yang dijelaskan yaitu bahan bakar. Dimulai dari macam-macam bahan bakar, jenisnya seperti apa, kemudian ada pembakaran bahan bakar minyak atau liquid terus cara pengolahannya seperti apa, terus ada pembakaran bahan bakar gas dan perhitungannya, kemudian ada pembakaran bahan bakar solid. Untuk selanjutnya pekan kelima dan keenam, materi yang disampaikan yaitu mengenai bahan bakar. Di sini yang dikaji ada pertama adalah prinsip kerja pembakaran, yang kedua cara kerja komponen peralatan bahan bakar, yang ketiga perhitungan pembakaran yang optimal. Untuk pekan ketujuh, nah itu adalah siklus motor bakar. Di sini menerangkan siklus 2 langkah, nanti ada cara kerja siklus 2 langkah, terus diagram PV, kemudian ada siklus 4 langkah, cara kerja siklus 4 langkah, terus diagram PV, kemudian bagaimana perhitungan prestasi mesin dan efisiensi motor bakar. Nah, pada pekan ke-8 kita UTS, jadi nanti materi yang diambil itu dari pekan pertama dan pekan ke-7 untuk materi UTS-nya ya. Lanjut ke pekan 9 dan 10, kita sudah masuk ke siklus termodinamika mesin tenaga uap. Pada pekan 9 dan 10 ini, nanti kita akan menjabarkan atau kita mencoba melakukan kajian mengenai komponen-komponen pembangkit uap, cara kerja sistem pembangkit uap, dan perhitungan kapasitas uap. Bobotnya di sini ada 15. Lanjut ke pekan 11 dan 12, kita membahas mengenai turbin uap. Turbin uap di sini adalah pengertian turbin uap, proses pembangkit uap pada turbin uap, kemudian ada pembangkit daya turbin uap. Dan yang terakhir ada pekan 13, 14, dan 15, kita membahas mengenai turbin gas, yaitu akan dikaji prinsip kerja dari berbagai macam turbin gas, klasifikasi turbin gas, kemudian ada siklus termodinamika dan efisiensi turbin gas. Bobotnya ini 20. Dan yang pekan ke-16 kita sudah mengikuti UAS. Besar harapan saya kepada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah mesin konversi energi dapat mulai mengikuti setiap pekannya materi-materi apa yang akan kita pelajari. Dan sudah muncul juga dari materi tersebut berapa bobot dari masing-masing pekan. Nanti ada kuis juga di setiap pekannya. Jadi saya minta terhadap adik-adik mahasiswa semuanya udah mulai jeli supaya nanti teman-teman adik-adik mahasiswa ini bisa sukses dalam mengikuti mata kuliah mesin konversi energi. Jadi secara akademik nilainya diperoleh juga bagus, terus secara kemampuan soft skill-nya juga bagus. Dan yang paling utama adalah bagaimana setelah melalui mesin konversi energi, setelah mengikuti mata kuliah mesin konversi energi ini, mahasiswa sudah mempunyai keterampilan-keterampilan dan kemampuan khusus maupun kemampuan umum dalam penambahan pengetahuan menjadi seorang sarjana teknik mesin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan video mengenai RPS dari materi mesin konversi energi. Semoga dengan adanya penjelasan dari RPS tersebut, mahasiswa bisa mengikuti dengan baik setiap waktu ke waktunya dan memperoleh hasil yang baik. Terima kasih, salam sukses, salam solidarity forever. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai mata kuliah mesin konversi energi. Pada bab ini kita akan membahas mengenai konsep dasar konversi energi. Sebelumnya saya akan tanya,
siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang tahu teman-teman semua? Izin menjawab Pak. Yang absen 1, atas nama Rifa izin sakit. Oke, baik ya. Berarti hari ini 1 orang yang tidak hadir ya. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu untuk kelancaran perkuliahan pada hari ini. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik semuanya, saya minta untuk fokus dan kita akan diskusi karena tema yang hari ini cukup menarik, yaitu mengenai konsep dasar konversi energi. Sub CPMK dari mata kuliah ini yang pertama adalah mengetahui prinsip-prinsip dasar mesin konversi energi. Yang kedua, itu mengetahui landasan teori dan hukum dasar dari konversi energi. Pada hari ini outline bahasan kita, yang pertama, bagaimana pengertian energi dan kategorinya. Yang kedua, sumber-sumber energi. Yang ketiga, apa itu yang dibilang renewable energy, dan terakhir nanti kita ada quiz. Tolong dipersiapkan semuanya ya. Next. Baik. Ini ada gambar pada di depan ini. Saya minta sebutkan apa yang Anda lihat dari gambar ini. 3 benda. Silakan kalian bisa menjelaskan, menjawab ya. Ada 3 benda. Silakan sebutkan. Oke, ya. Kamu? Ya, ada matahari, gunung, dan sungai. Oke, bagus. Berikutnya? Yang pertama gunung, matahari, sama buah. Oke, bagus. Berikutnya? Matahari, pohon, dan air. Oke, bagus. Terima kasih. Berarti semuanya sudah paham ya apa yang Anda lihat pada hari ini. Nah, di gambar ini nanti akan kita mulai bahas 1 per 1. Next. Yang pertama, dimulai dari pengertian energi. Apa yang dimaksud dengan energi? Energi merupakan suatu yang bersifat abstrak, yang sukar dibuktikan tetapi dapat dirasakan adanya. Secara definisi, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Ya, tolong diingat dan dihafalkan bahwa energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Sedangkan energi alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidupnya itu menjadi lebih sejahtera. Nah, sehingga energi alam itu bisa terdapat di mana-mana. Kita ada 8 kategori energi nih, kurang lebih ya. Yang pertama ada energi mekanik, ada energi listrik, ada energi elektromagnetik, ada energi kimia, ada energi nuklir, dan ada energi termal. Nah, mungkin teman-teman sering nih dengar istilah-istilah tentang apa itu energi mekanik sampai dengan yang terakhir adalah energi termal. Baik, sebelum ke sana kalian harus pahami dulu ada 2 sumber. Sebenarnya sumber energi itu ada berapa? Ada 2 ya. Yang pertama berasal dari bumi. Yang kedua itu luar bumi. Paham ya di sini ya. Nah, untuk yang dari bumi itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama ada non-renewable energy atau energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua ada renewable energy atau energi yang dapat diperbaharui. Sedangkan untuk sumber energi dari luar bumi itu kita biasa disebut dengan non-depleted. Oke? Bisa dipahami ya? Next. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kita mulai dengan non-renewable energy atau energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini secara definisi sebagai sumber energi yang tidak dapat diisi atau dibuat kembali oleh alam dalam jangka waktu yang singkat. Sehingga sumber energi ini itu butuh proses waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya kembali. Salah satu contohnya ini ada beberapa yang termasuk dalam kategori sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama ada minyak bumi. Yang kedua ada batu bara. Yang ketiga ada nuklir. Oke ya, masih bisa diikuti ya.
Nanti disampaikan kalau saya menerangkannya agak cepat atau misalkan adik-adik mahasiswa ada pertanyaan, nanti bisa langsung dicatat atau langsung ditanyakan aja. Kita mulai dari yang pertama, minyak bumi. Apa sih yang dibilang minyak bumi? Minyak bumi adalah zat cair licin yang sifatnya itu dia mudah terbakar. Yang terjadi itu sebagian besar karena ada hidrokarbon. Nah, di sini menurut teori minyak bumi itu berasal dari sisa-sisa binatang kecil dan tumbuhan yang hidup di laut dalam jutaan tahun yang lalu ya. Kemudian dia mengendap dan mendapat tekanan dari lempeng bumi secara alami, larut dan berubah menjadi minyak bumi. Nah, ini contoh gambar buat adik-adik mahasiswa bisa lihat ya. Ini gambar minyak bumi. Nah, ini ada pengeboran minyak bumi yang ada di lepas pantai. Seperti ini. Jadi kalau misalkan adik-adik semua bisa nikmati ini, awalnya itu gambarnya ya seperti ini nih. Untuk minyak bumi. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita bicara mengenai batu bara. Batu bara itu apa? Batu bara adalah batuan sedimen yang berasal dari material organik. Di mana material organik ini dia memiliki kandungan utama berupa karbon, kemudian hidrokarbon dan ada oksigen. Batu bara ini merupakan hasil akumulasi dan material organik pada suatu lingkungan pengendapan lapisan tertentu. Ini mungkin sudah pada lihat ya, misalkan batu bara seperti apa. Nah, ini gambar lapisannya. Jadi dia berada di perut bumi, si batu bara itu. Ada beberapa lapisan juga ya. Bisa dilihat pada gambar ini. Silakan dilihat ya. Oke. Kita lanjut. Kemudian ada yang namanya nuklir. Nuklir itu sumber energi yang dimana merupakan hasil tambang lain yang didapat dibudidayakan dengan reaksi fisi dan fusi. Energi nuklir ini memang terkenal energi clean, artinya bersih gitu. Dia tapi mengandung resiko bahaya radiasi yang cukup mematikan sehingga pengolahannya itu benar-benar ekstra hati-hati, very safety. Di samping memerlukan investasi yang besar, dia juga maintenance-nya juga besar. Ini saya ambil contoh, ada 2 pembangkit nuklir. Ada pertama di kemarin yang kita lihat ya sebelum kejadian gempa itu ada di Fukushima Jepang, kemudian ada di Jerman yang sudah memanfaatkan energi nuklir. Oke, sekarang tadi kita sudah bicara tentang non-renewable energy, sekarang kita masuk bicara mengenai renewable energy. Apa yang dibilang renewable energy? Kita paham ya, energi yang bisa diperbaharui. Sumber energi ini merupakan sumber energi yang dapat dengan cepat diisi kembali oleh alam. Di sini dicontohkan ada ke dalam sumber energi terbarukan. Misalkan ada panas bumi, ada angin, biomasa, dan matahari. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, matahari. Energi matahari itu diperoleh dari cahaya yang merupakan komponen panas matahari. Selain memanaskan air, energi ini juga bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik. Secara global, matahari itu dia menyediakan 10.000 kali energi bumi yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun secara gratis. Mungkin teman-teman mahasiswa sering melihat ya, kadang kalau ada di jalan tol atau di beberapa lokasi tertentu dia menggunakan apa ini? Sel surya. Dia berfungsi untuk menangkap matahari. Nah, selain itu energi matahari juga bisa digunakan untuk media pengeringan. Ya, kalau kita tahu ada yang namanya sun drying, pengeringan langsung. Jadi itu misalkan kita mengeringkan gabah atau mengeringkan tanaman-tanaman lain yang hasil budidayanya itu bisa diolah untuk ke tahap selanjutnya. Belum ada pertanyaan? Oke ya, kita lanjut. Selanjutnya kita bicara mengenai angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan dari udara yang berhembus yang berada di permukaan bumi. Energi angin ini ternyata itu dapat kita rubah menjadi energi mekanik. Nah, kalau dia mekanik menghasilkan usaha itu dia juga mulailah untuk salah satu supply menjadi energi listrik.
Di negara maju ini sudah mulai dikembangkan turbin angin. Nah, ini gambarnya ya, turbin angin ya. Jadi dia memanfaatkan bagaimana energi angin dirubah menjadi energi listrik. Kalau di kita yang terbaru itu kemarin saya lihat itu terbaru dari penelitian dosen, itu ada yang mengembangkan di daerah Kebumen. Itu dia menggunakan pompa angin. Nah, itu dia manfaatkan angin untuk menggerakkan pompa. Nah, itu salah satu inovasi ya dari penggunaan energi angin. Selanjutnya kita bicara panas bumi. Nah, ini mulai seru kita bicara namanya panas bumi. Panas bumi itu apa? Ini, energi panas bumi itu energi panas yang berasal dari dalam bumi. Energi panas ini dihasilkan dalam inti bumi yang ditimbulkan oleh peristiwa peluruhan partikel-partikel radioaktif yang ada di dalam batuan. Di sini, inti bumi itu terbentuk dari magma yang dia mengalir, menembus berbagai lapisan batu di bawah tanah. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih gambarnya nih, proses produksi panas bumi seperti apa. Di Indonesia ada beberapa mulai menggunakan pembangkit listrik tenaga panas bumi, seperti yang kalau teman-teman suka ke Dieng itu dia punya PLTPB di sana untuk memanfaatkan panas bumi untuk dikonversi menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya adalah biomasa. Biomasa ini merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui karena tumbuh di sekitar kita ya. Artinya ini merupakan salah satu energi alternatif. Selama ini biomasa itu paling gampang contohnya adalah kayu bakar. Nah, itu kayu dibakar aja untuk substitusi LPG gas seperti tungku pawon untuk memanaskan aktivitas industri maupun industri rumah tangga. Nah, namun penggunaan biomasa ini sebenarnya bisa dikembangkan. Ada beberapa tipe pilihan pengembangan dari biomas. Ada dari bonggol jagung maupun sampai misalkan dari si biomasanya itu sendiri. Nah, ini saya ada contoh beberapa hasil riset pengembangan dari biomasa. Yang pertama itu adalah biodiesel. Biodiesel ini dimanfaatkan dari apa? Dia memanfaatkan dari buah biji jarak. Jadi dari buah biji jarak yang tidak kita pakai, kita press karena dia mengandung asam trigliserid, kemudian dikonversi menjadi biodiesel. Biodiesel itu untuk mensubstitusi solar. Nah, ini salah satu riset saya. Itu saya membuat biodiesel dan ini nilai FAME-nya cukup tinggi. FAME itu adalah fatty acid methyl ester, itu adalah kadar si biodiesel. Nah, ini sampai 90 tujuan, average-nya masih tinggi. Nah, kemudian diolah lagi. Saya juga melakukan salah satu inovasi, yaitu tadi bagaimana cangkang kakao biomasa itu daripada dibuang atau dibakar secara langsung, terus saya konversi menjadi briket. Ternyata itu nilai kalorinya cukup tinggi, berada di kisar 5.848 kalori per gram. Nah, ini merupakan salah satu opsi untuk kita melakukan substitusi dari penggunaan non-renewable energy menjadi menggunakan renewable energy. Ini ya hasil-hasil risetnya ya. Dan yang terakhir, ini ada kuis. Ayo silakan teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, buka handphonenya, diklik link ini. Kita lihat nanti kuisnya ya. Ya. Silakan disiapkan. Kalau tidak ada pertanyaan ya, monggo dipersiapkan. Oke.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam sejahtera.